Oke cuy, balik lagi di channel gua. Kali ini kita akan coba mengerjakan soal pemrograman JavaScript ya. Kurang lebih ada sekitar 10 soal ya. Gue ingetin sebelum masuk ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi ketika gue upload video terbaru, serta komentar yang positif agar channel ini dapat berkembang lebih baik di kemudian harinya. Amin ya rabbal alamin. Oke ya Boya, di sini gue udah ada soal pemrograman latihan lah ya untuk mengasah logika pemrograman kita ya. Kurang lebih ada 10 soal ya. Ya ada 10 soal. Yang pertama ada hitung vokal, nilai tertinggi, konversi suhu, jumlah angka positif, ubah huruf kapital, kuadrat angka genap, jumlah kata, menghitung faktor deret bilangan genap, dan hapus karakter spesifik ya. Ini gue sambil ngerokok dulu ya karena masih pagi cuy. Oke cuy, kita langsung masuk aja ke coding mengcoding kita ya. Buka VS Code kalian, buka VS Code atau Visual Studio Code. Nah, ini notifikasinya gua close dulu aja ya. Ya, terus kalian buka folder teman-teman. Caranya Ctrl K, Ctrl O, Ctrl K, Ctrl O, local disk, di C, bebas ya mau buat foldernya tuh di mana aja boleh. Kalau gua di mana ya, eh, di users, mana user Rizal Bernindio, terus di sini aja. Terus gua buat folder baru, latihan 1. Nah, kayak gini. Terus select folder, maka langsung masuk ke dalam folder teman-teman ya, atau folder yang baru kita buat tadi. Nah, kita lihat dulu cuy soal pertama tuh apa tadi. Soal pertama itu kan hitung vokal ya. Kita buat file baru index.js. Index.js. Nah, terus kasih komentar soal ke satu. Nah, soal ke satu itu apa sih tadi? Nah, soal ke satu itu ini boy. Ini apa sih? Oh, grammar ini. Nah, soal satu itu hitung vokal. Perintahnya tuh kita disuruh buatlah fungsi conv yang menerima sebuah string sebagai parameter dan mengembalikan jumlah huruf vokal a, e, i, o dalam string tersebut. Nah, oke. Kita buat fungsi cuy kayak biasa, function con apa tadi, convoel ya, convoel kurung buka kurung tutup kurung kurewal 2 kali enter. Nah, terus kita kasih konstanta cuy agar nilainya itu tetap boy, gak berubah ya. Convoels sama dengan masukin tadi huruf vokalnya tuh apa aja ya, a i uh, a i a e i o u, terus kita kasih huruf kapitalnya atau huruf besarnya ya, a e i o u, a e i o u. Nah, kayak gini, jangan lupa titik koma. Oke. Nah,
Selanjutnya kita kasih LED ya, LED on. Nanti gua akan jelasin dikit-dikit lah ya, sedikit demi sedikit agar kalian itu paham. Oke, LED on kita kasih nilainya 0 titik koma, terus kita kasih for pengulangan ya, pengulangan kita pakai for, bisa pakai while ya. Di sini gue menggunakan for ya, for let char of kita balikin nilainya ke string ya, tadi string, terus kurung kurabal 2 kali, terus kita kasih if jika fungsi voels tadi, voels titik include char kayak gini, terus kurung kurawal 2 kali lagi, terus kita kasih con plus titik koma kayak gini, con plus titik koma, terus kita return ya, return con titik koma. Oke, nah terus gimana sih ini, nah terus kita akan tampilkan outputnya ya, menampilkan hasil. Kita kasih cons itu konstanta ya, cons input str1, misalkan katanya apa boy ya, apa ya, hello world misalkan ya, hello world. Nah kayak gini, titik koma, terus kita konsolog itu untuk menampilkan outputnya ya. Kita agak eksperimen sedikit, kita modifikasi konsolog kutip koma atas ya, jumlah vokal dalam apa boy, dalam inputannya ya, dalam kutip dua kali, terus dolar habis itu kurung kurawal 2 kali. Di dalam kurung kurawalnya kita kasih input str-nya ya, input str1 titik 2, terus kita kasih ini cuy, yang convoil input str1 ya, dolar lagi, dolar kurung kurawal convoils kurung buka kurung tutup input str. Nah kayak gini, Ctrl S. Nah kita coba jalankan, Ctrl J buka terminal dari teman-teman ya, terus kita ketik not index.js. Nah wait, str is not defined. Kenapa nih boy, str is not defined ya. Kita lihat lagi ya, line berapa sih tadi, lecture of string di sini kah, lecture of str. Oke, ini kan jika fungsi voel kita include char ini tipe datanya ya, tipe data, terus kita kasih con plus oke, return kita balikin nilainya ke si con tadi, terus kita cons input str1 hello world, konsolog jumlah vokal dalam input str1. Kenapa boy salahnya, coba lihat lagi deh, soalnya takut gue salah anjir. Nah, gak tahu si convoil yang menerima sebuah string sebagai parameter dan mengembalikan jumlah huruf vokal A, E, I, O, O dalam string ini
videonya nggak gua cut sama nggak gua edit ya, biar biar ini tuh kayak live coding gitu. Tapi gua record ini agak-agak berisik ya, maaf ya. Oh, oh, lupa kita masukkan boy di sini ya, str. Terus kita coba jalankan lagi. Nah, maka output yang akan muncul dari jumlah vokal dalam Hello World itu ada 3. Ada O, dan O. Ya, O-nya itu yang di kata word itu dihitung ya. Coba kalau misalkan kita ubah ya, kita ubah katanya jadi ini, katanya menjadi apa boy? Pro apa buka file sih? Programmer, programmer, Ctrl J, terus nah jumlah huruf vokal dalam kata programmer itu ada 3, benar ya, ada O, A, dan E ya. Nah, ini kan kita kan buat fungsi convoil ya, untuk menerima string string ini sebagai argumennya ya. Terus kita definisiin lagi cuy variabel voice ya, cons voice, agar nilainya itu tetap gak berubah ya, yang berisi huruf kecil dan huruf besar ya. Jadi itu nggak huruf kecil aja cuy. Kalau misalkan tadi kan ini kan programmer kan huruf P-nya ini kan gede. Nah itu bakal gak dihitung. Kalau misalkan huruf P-nya gua ganti, misalkan ya contoh jadi A, programmer, contoh aja ini ya. Nah maka akan terhitung 4 cuy. Ya, P. Terus kita looping cuy menggunakan for untuk pengulangan ya. Kita iterasi setiap karakter di dalam string ini, oke, menggunakan include ya. Terus kita cetak nih apakah karakter tersebut termasuk karakter ini tuh ya, ini boy, input string satu arrow gamer ya. Jika ya, terus kita increment menggunakan count tadi, yang ini nih, count ini nih, kita return count ya. Terus kita cetak cuy jumlah vokal dalam input string 1.2 convoil ini, huruf vokalnya ya, fungsi yang berisi huruf vokal besar dan kecil ya, di dalam input string 1 ini yang berisi kata arrow gamer. Oke, aman ya sampai sini. Kita lanjut soal kedua. Nah, soal kedua itu nilai tertinggi ya. Buatlah fungsi findMax yang menerima array angka dan mengembalikan nilai tertinggi dalam array tersebut. Gua agak sedikit kebingungan nih cuy. Bentar ya. Buatlah fungsi findMax yang menerima array angka dan mengembalikan nilai tertinggi dalam array tersebut. Kita langsung coba aja ya. Soal kedua. Nah, terus kita buat fungsi kayak tadi ya, function apa tadi? FindMax ya. FindMax di dalam array tadi ya. ARR gue singkat. Jadi array kurung awal 2 kali, terus kita kasih if else ya. If ARR length LENGHT
length kah, nah length length, terus sama dengan 3 kali nilainya tuh 0. Oke, ya apa sih soalnya tadi, Find Max menerima array angka dan memberikan nilai tertinggi dalam array tersebut. Terus coba kita kasih return 0 titik koma. Return 0 ini untuk menghindari error jika array ini tuh kosong ya. Kasih komentar deh, menghindari jika array kosong. Nah, terus kita kasih let max sama dengan array kurang siku 0 ya. Kurang siku itu sama aja kayak kita membuat list angka ya, titik koma, terus kita looping kayak tadi ya, for let num of array kurung awal 2 kali, terus kita kasih if jika number lebih besar dari max, fungsi lebih besar dari fungsi max kurung awal 2 kali, terus kita kasih max sama dengan 6 itu angka ya, sama aja number. Terus kita return ya kayak tadi, return max titik koma, terus kita cetak aja nih cuy ya, menampilkan hasil. Terus kita kasih konstanta kayak tadi, numbers 1 kita buat list aja ya, 1 5 3 9 2, acak aja ya angkanya, ini kenapa gua ngambil angka acak, karena kita ingin mengambil nilai tertinggi dari list const numbers ini ya. Terus kita console log kurang buka kurang tutup, terus nilai tertinggi dari kurung siku, terus dolar baru kurung kurawal ya, numbers titik 2, terus dolar lagi, kurung kurawal find max kurung buka kurung tutup numbers. Nah begini, Ctrl S ya. Coba kita jalankan. Nah, maka output yang akan muncul nilai tertinggi dari list 1, 5, 3, 9, dan 2 adalah 9. Coba kalau misalkan kita tambah nih angkanya, jadi berapa boy? Ngasal aja ya angkanya ya. Nah, maka output yang akan muncul adalah 7387218, artinya itu 7.387.218 ya outputnya ya. Nah, di sini kan kita kan membuat fungsi findMax tadi sesuai kemauan dari soalnya ya, ya, sebagai array yang menerima argumen ya. Terus kita cek nih apakah arraynya tuh kosong. Arraynya itu ya ini cuy, nah, arraynya ini ya ini angka yang di dalam list const number ya.
Kalau misalkan ininya kita kosongin cuy, contoh aja ini ya, salah kan lagi gua. Bisa kita kosongin, kita lihat apakah yang akan terjadi. Kok exit sih? Nah, maka output yang akan muncul 0. Ya ini 0, return 0 untuk menghindari jika list array ini tuh kosong ya. Terus kita set nih, kita set max dengan elemen pertama dari array ini dengan nilainya tuh 0. Terus kita looping let number of array ya, kita bandingkan setiap angka dengan max ini ya. Jika angkanya lebih besar, kita ya, jika angkanya lebih besar dari max, terus kita update fungsi untuk mengembalikan nilai tertinggi setelah semua elemen kita periksa menggunakan return max ya. Terus kita cetak aja cuy const number list, angkanya kita balikan deh ya, kita balikan list angka yang kita punya, terus kita console log, kita cetak ya. Nah, oke, kita lanjut ya ke soal ketiga. Gue cek OBS dulu cuy, udah record apa belum sih dari tadi. Nah, aman ya, udah record. Kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga ini konversi suhu ya. Buatlah fungsi convert temperatur yang menerima dua parameter suhu dan unit. Saya untuk Celsius, Fahrenheit, dan hasilnya harus mengembalikan suhu dalam unit yang berlawanan. Oh, oke. Perhitungan ini ya, lebih tepatnya ya. Kita buatkan function convert temperatur unit ya. Terus kita kurung awal 2 kali, terus kita if jika unit sama dengan apa sih ini, C itu Celsius ya. Jika unit sama dengan 3 kali adalah Celsius, kurung awal 2 kali, terus kita return. Ini videonya pembahasannya gue cepetin ya, biar durasinya nggak terlalu lama. Kalau misalkan kalian masih bingung, bisa langsung aja komentar di deskripsi video di bawah atau kolom komentar di bawah. Tem itu temperatur, kita masukkan rumusnya ya, rumus untuk menghitung Celsius ke Fahrenheit ya. Celsius ke Fahrenheit itu gimana sih? Coba ini search saja dah, rumus menghitung Celsius ke Fahrenheit. Rumus Celsius ke Fahrenheit 5/9 kali derajat Fahrenheit min 32, atau bisa juga dengan rumus Fahrenheit 9/5. Nah, kita pakai yang ini aja ya, yang bawah ini. Gua close dulu browser ya, dan
temperatur dikali 9/5, 9/5 ditambah 32 ya. Jangan lupa 32-nya di luar dong. 32-nya di luar. 32-nya di luar, terus titik koma, terus kita kasih komentar. Salah kan gua. Celsius ke Fahrenheit ya. Terus kita kasih else jika else if unit sama dengan Fahrenheit kurung buka lagi kurung kurawal dua kali terus kita return caps lock sih terus kita return rumus dari Fahrenheit ke Celsius berapa sih? Celsius ke anjir menghitung Fahrenheit ke Celsius ini 32 derajat Fahrenheit dikurang 32 dikali 5/9. Oh, kebalikannya berarti ya. Temperatur dikali kok dikali sih, dikurang ya tadi ya. Dikurang 32 terus baru dikali 5/9. Titik koma ya, kita kasih komentar Fahrenheit ke Celsius. Fahrenheit ke Celsius ya. Terus kita return aja ya, langsung return 0 untuk menghindari unit itu gak valid atau unit itu kosong ya. Untuk menghindari jika angka kosong aja deh ya, biar kalian gak bingung ya. Terus kita kasih komentar menampilkan hasil. Terus kita kasih konstanta temperatur 1 sama dengan 25 titik koma. Terus kita konsolok kurung buka kurung tutup kutip koma atas dolar habis itu kurung kurawal temperatur 1. Apa sih ini cuy, asli dah. Temperatur 1 derajat Celcius ya, derajat Celcius. Oke. Terus ke Fahrenheit ya, ke Fahrenheit adalah titik 2 terus dolar kurung kurawal kita masukkan fungsinya cuy, convert temperatur terus temperatur 1 koma Celsius ke Fahrenheit ya. Ke Fahrenheit-nya di sini ya. Kayak gini. Jangan lupa belakangnya tuh titik koma ya.
kita coba jalankan ya. Nah, sesuai ya, 25 derajat Celcius ke Fahrenheit adalah 77 derajat Fahrenheit berjalan. Oke, nah ini kan gue jelasin sedikit deh ya. Nah ini kan jika unit adalah Celcius, terus kita konversi dari Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus ini, rumus temperatur 9/5 ditambah 32 Celcius ke Fahrenheit ya. Terus kita else if jika unit adalah Fahrenheit, kita konversi dari Fahrenheit ke Celcius, kebalikannya ya. Terus jika unit tidak valid, kita balikin nilainya ke 0 ya, atau kosong ya, atau untuk menghindari jika angka itu kosong ya. Ini gua kasih 0 deh angkanya ya, sebagai contoh aja. Nah, sama ya, untuk menghindari jika unit itu kosong. Tetap cuy, sama aja ya. Untuk menghindari angka itu menghindari jika unit kosong deh. Unit kosong, Ctrl S ya. Unit itu apa boy? Unit itu ya ini Celsius dan Fahrenheit ya. Kalau misalkan gua kasih 0 ya tetap aja boy, sama hasilnya 32 juga dari Celsius ke Fahrenheit ataupun kebalikannya ya. Oke, kita lanjut ke jumlah angka positif. Soal ke-5. Jumlah angka positif kan soal ke-5 atau soal nomor 5. Keempat deh, salah gua. Keempat. Kelima mah mengubah huruf kapital ya. Nah, jumlah angka positif. Buatlah fungsi sum positif yang menerima sebuah array angka dan mengembalikan jumlah dari semua angka positif dalam array tersebut. Nah, kita langsung buat aja function sum positif ya. Sum positif ARR ke dalam array kurung kurawal, terus kita kasih let sum sama dengan 0 titik koma, terus kita looping cuy, for let num of array ya, kurung kurawal 2 kali, terus kita kasih if jika num lebih besar dari 0 kurung kurawal 2 kali, maka sum plus sama dengan num titik koma ya. Terus kita return aja ya, return sum titik koma. Oke, terus kita kasih komentar menampilkan hasil. Terus kita kasih konstanta kayak tadi, numbers 2 deh biar gak bentrok sama yang di atas ya. Numbers 2, kita kan tadi kan mengambil angka positif, berarti kita kasih list array-nya ada angka negatifnya ya, atau angka minusnya ya. Kurung siku misalkan minus 1,2,3, minus 4,5 ya, kayak gini. Jangan lupa kita pakai titik koma di sini. Kalau nggak pakai titik koma ntar bakal error cuy ya. Terus kita konsolog untuk mencetak outputnya atau hasilnya ya. Jumlah angka
positif dari list numbers 2 atau array 2, list array 2, numbers 2 titik koma, terus maka cetak bilangan positifnya ya, sum positif. Nah kayak gini, numbers 2 kayak gini, Ctrl S, kita Ctrl J. Nah sesuai ya, jumlah angka positif dari list array minus 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah 10 ya. Kan itu kan jumlah angka positifnya ya, jumlah angka positifnya ya benar, jumlah angka positifnya kan ada angka 2, angka 3, dan angka 5 ya. 2 ditambah 5 kan 5, 5 ditambah 5 10. Jadi outputnya tuh dari list area yang kita punya, angka positifnya adalah 10 ya, jika dijumlahkan ya. Gimana kalau kita kurangkan? Ya udah, yang sum ini kita ganti jadi angka minus cuy. Nah kayak gini kayak Ctrl J. Nah benar kan minus 10, artinya itu minus 2 dikurang minus 3 dikurang minus 5, jadi totalnya minus 10. Oke ya, for ini ya looping tadi cuy ya. For ini kan looping, terus kita iterasi setiap angka di dalam array ya. Jika angkanya lebih besar dari angka 0, kita tambahkan ke dalam sum ini ya, untuk mengembalikan total jumlah angka positif setelah semua elemen kita cek, kita periksa. Oke ya, kita lanjut lagi ke soal kelima. Soal kelima itu kapital ya. Ya benar, ubah huruf kapital. Gue cek ini dulu cuy, udah berapa menit sih ini? Oh aman, baru 30 menit durasinya. Nah, ubah huruf kapital, baca dulu soalnya cuy. Buatlah fungsi kapitalis yang menerima string dan mengembalikan string tersebut dengan huruf pertama dari setiap kata menjadi kapital. Oke, kita langsung coding aja ya. Kita buat kode programnya ya. Kita buat fungsi kapitalisnya cuy, sesuai kemauan dari soalnya atau perintah soalnya ya. Kapitalis, benar kan, kapitalis ke dalam string, terus kurung kurawal 2 kali, terus kita return str char add. Jadi pakai char add boy, pakai split aja deh, bisa nggak kalau pakai split ya. Kita coba kulik bareng ya. Str split kurung buka 2 kali, terus kita kasih kutip atas, kutip 2 atas ya, titik, terus kita kasih map word jumlah kata. Word itu kata ya, kata word, terus sama dengan, lebih besar sama dengan, terus word baru char add ya, char add, terus kita kasih nilainya tuh 0 aja ya, 0. Terus kita kasih topper cache ya, tuh upper cache ya, tuh upper cache kurung buka 2 kali, terus tambah
tambah word slice kurung buka lagi 2 kali, satu, terus kita join cuy, titik join kurung buka 2 kali, titik kutip 2 atas 2 kali, titik koma habis itu ya. Nah, habis itu kita langsung cetak aja ya hasilnya, menampilkan hasil fonts. Kalau kayak gini udah gampang ya. Teks 1 biar gak nabrak aja ya, ini gua kasih angka teks 1, teks 2 ataupun teks 3 lah, serta kalian mau ngasihnya tuh teks berapa ya. Teks 1 misalkan hello world titik koma, terus kita konsol log kurung buka 2 kali, string dengan huruf kapital titik 2, kutip 2 kali ya. Terus dalamnya kita di dalam kutip 2 kali kita kasih dolar kurung kurawal 2 kali, terus kapitalis teks 1. Udah kayak gini ya. Coba kita jalankan deh, takutnya gua salah cuy. Bener gak nih? Oh iya bener ya cuy, string dengan huruf kapital yang awalnya ini kan ada huruf kapital kan di depan aja nih, di kata hello itu ada H, di word itu ada W, kita ubah cuy menjadi huruf besar semua ya, menjadi huruf kapital semua ya. Nah ini gue bakal ngejelasin sedikit, mungkin dari teman-teman mungkin dari teman-teman kebingungan ya. Nah, ini kan kita kan buat fungsi kapitalis ya, untuk menerima string sebagai argumennya itu apa ya. Terus kita pecah lagi nih string berdasarkan spasi menggunakan split ya. Split itu untuk memecah spasi ya. Spasi ini kan hello world kan itu kan ada spasinya ya. Nah, kita pecah cuy. Nah, terus kita gunakan map untuk mengubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf kapital dengan chart at nilainya tuh 0, terus topper case kurung kurawal, dan mengambil sisa huruf dengan slice ya 1 ya. Terus kita gabungkan kembali nih array menjadi string menggunakan join ini dot join kurung buka 2 kali, kutip kutip eh, kutip koma ya, kutip koma atas 2 kali ya kayak gitu. Nah ini agak sedikit lumayan susah sih cuy buat pemula untuk mengasah logika pemrograman dari teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 6, kuadrat angka genap. Buatlah fungsi square even numbers yang menerima array angka dan mengembalikan array baru yang berisi kuadrat dari angka-angka genap saja. Bentar cuy. Oh maksudnya gini kali ya, kita kan punya list nih, misalkan angka 1 sampai angka 6. Maksudnya kuadrat dari angka genap dari setiap list yang kita punya. Angka kuadrat genap dari list yang kita punya kan dari angka 1 sampai angka 6. Itu angka genapnya ada angka 2, 4, dan angka 6. Harusnya output yang dicetak itu 4, 16, dan 36. Itu
kuadrat dari 2 kuadrat, 4 kuadrat, dan 6 kuadrat ya. Kurang ini sih kayak gitu ya. Kayak gitu cuy. Sepertinya ya, kita kasih komentar dulu seperti biasa soal ke 6 ya. Kita buat function apa tadi? Function square even numbers kita pasti aja cuy, jebret. Nah, function square even numbers kurung buka 2 kali ke dalam array sebagai argumennya ya. Terus kurung kurawal 2 kali, terus kita kasih return array, terus kita filter menggunakan rr.filter, kita filter arraynya ya. Filter terus kurung buka 2 kali 6 sama dengan lebih kecil sama dengan 6. Ini pakein aja deh yang udah ada ya, pakai aja yang udah ada. Terus kita cetak hasilnya ya, menampilkan hasil ya, cons numbers 3 sama dengan kita pakai kurung siku untuk list ya, 1 2 3 4 5 dan 6. Oke, terus kita konsolog kurung buka 2 kali, terus kuadrat angka genap dari list array yang kita punya dolar, terus kurung kurawal 2 kali numbers 3 titik komanya di luar cuy ya, di sini titik koma, terus dolar kurung kurawal square even numbers kurung buka 2 kali numbers 3. Nah begini, Ctrl S, coba kita jalankan cuy. Kok gak berubah ya, harusnya berubah cuy, harusnya ya. Kan arahnya kan kita filter 6 number. Oke. Bentar. Ininya salah, filter arahnya salah cuy. Harusnya tuh kayak gini ya. 6 sama dengan lebih kecil sama dengan 6%, 2 terus sama dengan 0, terus kita kasih dot map kurung buka 2 kali num sama dengan lebih kecil sama dengan num dikali num, number dikali number, titik koma. Coba jalankan. Nah bener nih hasilnya ya, kuadrat angka genap dari 1 2 3 4 5 dan 6, 2 kuadrat itu kan 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat itu 36. Nah jadi aman ya. Nah ini gue bakal jelasin sedikit ya. Nih pertama kan kita kan buat fungsi seperti biasa, fungsinya tuh sesuai yang ada di perintah soal square even numbers ya, menerima array ini sebagai argumennya ya. Terus kita filter arraynya ya untuk memilih hanya angka genap dari list array yang kita punya ya. Oke, terus kita menggunakan dot map ini
untuk mengkuadratkan setiap angka genap yang terpilih ya. Terus kita balikin array menggunakan return ya yang berisi kuadrat angka genap saja ya. Nih kan kita return nih, kita return array filter. Nah, langsung aja cuy. Ya. Nah, kita lanjut ke soal ke-7 ya. Soal ke-7 itu apa sih? Kita coba lihat dulu. Soal ke-7 itu jumlah kata. Buatlah fungsi word count yang menerima string dan mengembalikan jumlah kata dalam string tersebut. Eh, soal ke-7 ya. Kita buat function apa tadi? Word count ya. Word count string. String ini str ini sebagai argumennya ya. Tadi kan array, sekarang string. Terus kita return str dot string kurung buka 2 kali dot split kayak tadi boy, dot split kurung buka 2 kali lagi, terus kita kasih slice kayak gini jebret. Nah, s ditambah kok kayak gini sih, s ditambah slice kayak gini ya. Terus kita kasih dot length, nah titik koma, terus kita cetak aja cuy, menampilkan hasil ya. Terus kita kasih konstanta kayak tadi ya. Sentence itu kalimat ya dalam bahasa Inggris ya. Saya ingin menjadi programmer. Nah, cuma ya. Terus kita konsolog kayak tadi konsolog kurung buka 2 kali, terus kutip koma atas jumlah kata dari, ini gampang sih harusnya ya, ini seharusnya sih gampang ya untuk dieksekusi soalnya ya. Ya kayak yang tadi tuh lumayan agak susah ya. Word count sentence. Nah, ini Ctrl S. Nah, jumlah katanya bener ya, ada 4 ya. Ini kan jumlah kata yang kita punya kan, saya ingin menjadi programmer. Saya itu 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita coba tambahkan deh. Muhammad Rizal Garnindyo ingin menjadi programmer ya. Harus ya jumlah katanya itu ada 6 ya. Nah, benar ya, ada 6 jumlah kata, ada 6. Oke, aman ya sampai sini. Nah, string itu apa sih bang? Nah, string itu untuk menghapus spasi di awal dan di akhir string tipe data yang kita punya ya. Terus ini apa sih ini bang, dot split, rumus kayak gini. Nah, fungsi split dari ini dot split bla bla, dot split kurung buka kurung tutup, ini kan ada rumus nih, slice buka slice tutup s ditambah slice buka lagi, itu untuk membagi string berdasarkan satu atau lebih spasi ya. Terus length ini untuk menghasilkan array dari kata yang kita punya. Terus kita kasih consented kalimat itu apa, terus kita cetak menggunakan konsolog jumlah kata word count, fungsinya kita masukin, terus jangan lupa katanya kita masukin juga ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, itu ada apa ya,
tadi menghitung faktor deh. Ya, benar, menghitung faktor. Buatlah fungsi get factors yang menerima suatu angka bulat positif. Fungsi get factorsnya kita copy dulu aja deh. Ya. Soal ke-8. Nah, function get factors kurung buka kurung tutup number itu sebagai argumen ya, sebagai argumen. Tadi kan argumennya kan string, ada array juga. Nah, tapi ini argumennya itu number ya, untuk menghitung kuadrat. Bukan kuadrat sih tadi, faktor ya. Untuk menghitung faktor ya. Terus kita kasih let factors. Let get factors sih. Let factors sama dengan kurung siku titik koma. Nah, titik komanya di sini nih. Nah, ya. Terus kita for kita looping let i sama dengan 1 titik koma i kayak gini. Panah bukan panah sih, ini panah sama dengan ya, panah sama dengan ke kiri ke arah sidebar ya. 6 titik koma i plus plus. Nah, kayak gini. Terus kita kasih kurung kurawal, kita masukin if ya. If itu jika number adalah i sama dengan 3 kali 0 kurung kurawal 2 kali, terus factors push ya, i, nilainya ke dalam i. Terus kita return aja, return factors ya di sini. Return factors titik koma. Oke. Terus kita cetak hasilnya ya, menampilkan hasil ya, pounds number to factor, number to factors, angkanya misalkan berapa ya, 12 deh, titik koma. Terus kita konsolog kutip koma atas seperti biasa, faktor dari number to factor dolar habis itu kurung kurawal number to factor titik 2 dolar. Mana sih, nggak kelihatan cuy keyboard gua asli angkanya ya. Terus kita kasih get factors, kita kasih get to factors lagi ya. Get to factor sih, number to factor. Nah, kayak gini, Ctrl S, kita coba jalankan not-index.js. Faktor dari 12 bener ya, ada 1 2 3 4 6 dan 12 ya. Coba kita ganti deh angkanya jadi berapa ya, 56 misalkan. Kita jalanin not-index.js, maka outputnya ada 1 2 4 7 8 14 28 dan 56. Oke, bener ya untuk hasilnya ya. Nah, pertama kan kita kan buat fungsi dari get factor yang menerima angka, number ini angka ya, sebagai argumennya. Terus kita inisialisasi array faktor untuk menyimpan faktor apa aja yang faktor apa aja yang kita punya. Terus kita looping menggunakan
for ya. Gue lebih nyaman looping menggunakan for sih daripada looping menggunakan while ya. Lebih enak aja gitu kalau misalkan looping menggunakan for ya. Terus kita looping dari angka 1 hingga angka yang diberikan, dari angka 1 hingga angka berapapun lah gitu ya. Angka dari angka 1 misalkan sampai angka 100, 1 juta atau 100 juta serta angka yang kita kasih ke dalam kode program yang udah kita buat. Terus kita cek apakah angka dapat dibagi habis. Maksud dari angka dapat dibagi habis itu artinya adalah sisa bagi sama dengan 0 ya. Jika iya, tambahkan ke array factors menggunakan factor dot push kurung kurawal i ya. Terus kita return factors kayak biasa ya, standar. Terus kita cetak const number to factors. Const itu agar nilainya itu tetap nggak berubah ya. Nah, terus kita konsolok dan nih kayak biasa, konsolok faktor dari numbers to factors titik 2 get factors number to factors. Oke. Kita lanjut lagi ke soal ke 9 ya. Soal ke-9, deret bilangan genap. Buatlah fungsi even number yang menerima satu parameter n dan mengembalikan berisi n bilangan genap pertama. Oke, boy. Soal ke-9. Nah, kita buat function even to number apa sih tadi? Even numbers. Oh ya. Bukan even to numbers, boy. Even numbers kurung buka kurung tutup, kita kasih n nilainya sebagai argumennya ya. Terus kita kasih let even numbers enggak deh, jangan, let events aja ya. Let events sama dengan kurung siku koma sama kayak yang di atas ya. Terus kita looping aja ya, for let i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari n titik koma, terus i plus baru kurung kurawal 2 kali kayak gini. Terus kita kasih even dot push kayak yang di atas. Even dot push udah gue jelasin ya. Hah, gini sih. Even dot push dong, push udah gue jelasin ya yang di atas atau soal ke-8 ya. Events dot push terus kurung buka 2 kali dikali 2 titik koma, terus kita return ya, return events titik koma, terus kita tampilin hasilnya, kita menampilkan hasil. Terus kita kasih const n sama dengan berapa ya, 5 deh ya, titik koma. Terus kita konsolok untuk mencetak hasilnya ya, deret bilangan genap hingga ke n mana sih dolar, nah hingga ke n
kurung kurawal 2 kali, N, titik koma, dolar, kurung kurawal 2 kali lagi, event numbers, N, Ctrl S, simpan. Terus kita Ctrl J. Nah, bener ya. Deret bilangan genap hingga kelima adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Ya, bener ya, aman ya. Nah, ini bakal jelasin sedikit aja ya. Mungkin ini tuh ada terkaitannya dengan soal ke-8 ya. Tapi eksekusinya tuh hampir sama ya. Nah, pertama kan kita buat fungsi nih event numbers yang menerima n sebagai argumen tadi. Nah, udah gue jelasin tuh. Terus kita inisialisasi area events untuk menyimpan bilangan genap apa aja yang kita punya. Terus kita looping sebanyak n kali ya, n kesekian kali lah maksudnya kayak gitu. Terus kita tambahkan bilangan genap yang dihasilkan dari i kali 2 ke dalam array yang kita punya ya. Terus kita const n sama dengan 5, terus kita konsolog deret bilangan genap hingga n titik 2 even numbers ke dalam n ini cuy, ke angka 5 ya. Nah, oke cuy, untuk soal ke-10 nih ya, ini bukan tugas sih, challenge aja ya buat kalian. Silakan kalian coba sendiri di rumah. Terus kalau misalkan udah, jangan lupa kalian tag ke dalam Instagram gua nanti. Link Instagram gua bakal gua cantumin di kolom deskripsi video di bawah. Oke cuy, mungkin itu aja kali ya untuk pembahasan video pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.